tartil. Ini harus kita pahami dulu satu-satu ya, filosofinya apa, konkretnya apa begitu. Filosofinya karena ini adalah program pasca, maka anak-anak yang belajar turjuman ini anak-anak yang bacaan tartilnya sudah standar. Kenapa Ustaz-Ustaz ditaksin turjuman itu praktek satu-satu nih untuk memastikan sebelum mengajar nanti iramanya harus standar. Begitu ya. Dan saya lihat tadi, masya Allah, ini sudah semua sampai mana ada limitnya? Oh, masih ada yang belum ya? Insya Allah semuanya akan mengalami dan akan terkoreksi ya. Nah, Ustaz-Ustaz, kenapa menjaga tartil? Karena ini adalah program pasca. Kemudian konkretnya apa? Buktinya apa? Turjuman itu menjaga tartil. Cara menerjemahkannya itu masih dibaca dengan tartil. Gitu ya. Ada di metode yang lain, pokoknya namanya belajar terjemah ya sudah. Yang penting anak-anak tahu terjemahnya. Jadi kalau setoran itu ada yang apa ini misalnya surat Al-Qari'ah, ada yang Al-Qari'ah hari kiamat, ada yang Al-Qari'ah hari kiamat, Al-Qari'ah apakah hari kiamat itu ada gitu. Tapi terjemahan enggak standar. Al-Qari'ah hari kiamat harus begitu setoran. Karena menjaga tajwidnya panjang pendek gunanya begitu. Kemudian yang kedua menguatkan hafalan. Kalau ada orang yang hafal Al-Quran, hafal surat plus paham maknanya dengan orang yang hafal saja nggak paham, lebih kuat mana Ustaz? Pasti lebih kuat ya paham. Karena pemahaman itu akan menguatkan hafalan. Begitu ya. Ini isi turjuman yang kedua. Dan ini semua Ustaz-Ustaz mengikuti pelatihan turjuman harus hafal ini, harus menjiwai ini isi turjuman. Nomor 3 apa? Pemahaman lafziyah. Kalau Ustaz ditanya, hafal itu apa Ustaz? Misalnya hafal itu apa Ustaz? Ucapan. Berarti kalau tulisan bukan lafal. Konsekuensinya begitu. Kalau lafal dikatakan apa itu lafal? Lafal adalah ucapan. Oh, berarti tulisan itu bukan lafal ya. Atau sebaliknya, lafal itu tulisan Ustaz. Oh, berarti kalau ucapan bukan lafal. Jadi yang benar bagaimana definisinya lafal itu? Tulisan yang sudah berarti kalau tulisannya belum diucapkan belum lafal. Karena ini penting definisi itu ya. Jadi ternyata didefinisikan al-lafzu huwa ma tarakkaba min huruf. Lafal itu adalah sesuatu yang terdiri dari huruf. Sawa'un sautan atau kitabatan. Baik bentuknya adalah bunyi atau tulisan. Tulisan sudah itu namanya lafal. Dibunyikan ya juga lafal. Apakah ada sesuatu yang dia itu tidak lafal? Ada. Kalau Ustaz masuk ruangan ini ada tulisan no smoking. Paham ya? Apa artinya? Tidak boleh merokok. Terus Ustaz masuk di ruang sebelah. Di situ ada gambar rokok disilang. Apa maksudnya? Tidak boleh merokok juga, sama. Bedanya yang no smoking disebut hadza lafzun. Yang gambar tadi simbol hadza ghairu lafzin. Ini adalah bukan lafal. Karena berbentuk gambar simbol. Bisa dipahami ya? Turjuman itu kita belajar menggambar atau belajar lafal, huruf lafal. Maka di sini ada pemahaman lafziyah. Isinya adalah terampil terjemah per kata, per kalimat, juga tulisan. Karena nanti di buku turjuman itu kan ada apa? Tuliskan gitu ya. Di situ, tapi itu sifatnya pembiasaan saja. Tidak kita menakosya. Yang terjemah kalimat ini bisa. Nah, itu nanti bisa kita diskusikan bagaimana kita mengisi. Baik, ada pemahaman lafziyah yang biasa kita sebut dengan tekstual, gitu ya, lafzun tekstual. Maka ada yang keempat ini memahami intisari dan hikmah. Nah, maka setiap pelajaran selalu ada intisari, dasarnya apa, keutamaannya apa, tata caranya apa. Begitu Ustaz. Kira-kira penting nggak pemahaman lafziyah apa? Intisari ini penting banget supaya anak-anak kita ada bekal untuk mengamalkan ilmunya. Coba Ustaz bayangkan, karena mohon maaf, di luar ada metode terjemah itu yang hanya fokus ke terjemah perkataan kalimat gitu terus tidak ada intisari, gitu ya. Tapi terjemah menggabungkan antara keduanya. Kemudian Ustaz di sini selalu kami sampaikan di pemahaman lafziyah tadi itu, kita para ulama tafsir mengatakan menerjemahkan Al-Quran per kata itu hukumnya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum sampai kepada makna yang sesungguhnya. Makna yang dimaksud apa tadi ayat itu? Makanya turjuman kami dibimbing oleh pembina kami, Profesor Dr. Muhammad Al-Rawi. Beliau dulu dari Madinah, terus juga kuliah di Mesir juga. Sekarang guru besar tafsir Al-Quran di UIN Surabaya. Dia menyampaikan secara awal kami menyusun, jangan sampai menyajikan terjemah perkata saja,
karena itu diharapkan oleh para ulama. Jadi harus ada terjemah. Dan memang ada di metode di luar itu yang hanya terjemah perkata saja, nggak pakai kalimat. Nah, itu berbahaya ya. Nanti seperti tadi itu contohnya surat Al-Fil. Bi ashabil fil apa artinya? Dengan pasukan. Itu kan kalau seharusnya kan kata yang berbeda, ashab. Seharusnya bisa itu terjemah perkata bi ashabi dengan para sahabat al-fil gajah, tapi maknanya bukan itu. Bukan dengan para sahabat gajah, tapi dengan para apa tadi? Pasukan bergajah. Nah, jadi itu sebuah struktur mudhaf ilaih gitu ya, yang menyatu dan tidak bisa kita pisahkan. Karena akan rusak mananya kalau harus perkata banget begitu ya. Nah, ini bukti bahwa pemahaman lafziyah itu tidak boleh hanya terjemah perkata saja. Jadi Ustaz-Ustazah dengan demikian insya Allah terjemahan itu komprehensif. Ada terjemah perkata, juga ada terjemah kali, ada juga intisari, pemahaman kontekstual. Begitu ya. Kalau ini ada, maka insya Allah sampai ke yang kelima yaitu amaliyah Al-Quran. Seperti yang saya ceritakan kemarin, anak-anak kita dengar azan diam karena mengamalkan ilmunya itu, paham dan dia mengamalkan. Ustaz-Ustazah, saya ingin cerita. Pernah nggak ya saya ceritakan saat online itu ada orang yang berubah hidupnya karena 2 hadis? Sudah saya cerita online itu. Ada seorang lelaki tua yang berubah hidupnya karena mengamalkan 2 hadis. Belum ya? Jadi, oke, saya cerita ini sebagai motivasi kita semuanya, khususnya guru-guru terjemahan karena punya amanah untuk tugas amaliyah. Nah, jadi Ustaz-Ustazah, ada seorang lelaki tua yang hidupnya itu berubah drastis karena 2 hadis saja. Bagaimana ceritanya? Dia hadir dalam sebuah majelis taklim. Ustadznya itu menyampaikan 2 hadis saja. Hadis yang pertama dia menyampaikan bahwa kalimatani khafifatani. Apa lanjutannya? Filisani sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan diucap tapi berat di lisan. Yaitu apa? Subhanallah. Kira-kira lelaki tua itu berpikir, wah saya ini sudah tua, sebentar lagi saya akan mati. Kalau amalku ditimbang, kira-kira pasti lebih berat amal buruknya. Kok ini ada amalan ringan sekali, hanya mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallah itu timbangan yang kebaikannya bisa lebih berat. Maka dia termotivasi untuk mengamalkan itu. Hadis kedua yang disampaikan oleh sang ustadznya itu, beliau membaca hadis ada dalam Arba'in, di mukadimahnya Arba'in. Siapa orang nadharallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha li ghairihi atau kama qala. Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang yang memahami hadisku, kata Rasulullah, kemudian dia sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi akhirnya dia berpikir bahwa ini bagus kalau saya sampaikan. Pulang dia sampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya, sampai keluarganya itu menjadi orang-orang yang suka bertasbih, suka membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Dan tidak hanya berhenti di situ, Ustaz. Ini cerita fakta, saya baca dalam Qasas Qasir, kisah inspiratif. Di kampungnya itu dia pokoknya ketemu orang selalu sampaikan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil lisan. Sampai dikenal kampungnya ini penduduk yang suka membaca zikir tasbih, gitu ya. Dan siapapun yang ketemu lelaki tua ini dia akan sampaikan hadis itu, karena terinspirasi Allah akan berikan cahaya itu. Nah, singkat cerita dia sakit, akhirnya diantarkan oleh tetangganya pergi ke rumah sakit, bertemu dengan dokter. Dokternya ternyata dia sampaikan itu, ternyata dokternya adalah non muslim. Akhirnya dokternya non muslim minta maaf, abah, begitu ya, saya bukan muslim. Tapi satu sisi dia takjub dengan lelaki ini bahwa dia begitu semangat menyampaikan pesan untuk ingat Tuhan. Akhirnya meninggal, dan yang terucap terakhir dari lisannya adalah apa? Kalimat thayyibat, subhanallah subhanallah. Begitu Ustaz sampai kemudian si dokternya ini akhirnya masuk Islam karena dapat
inspirasi dari lelaki. Ya. Jadi itu hanya 2 hadis. Kira-kira di terjemahan ini berapa hadis yang kita pelajari? Banyak atau banyak banget? Banyak. Jadi insya Allah Ustaz Zara menyampaikan pelajaran terjemahan ini banyak cahaya yang Allah berikan, begitu ya. Dan itu terus akan menjadi amal jariah. Nah, itulah pentingnya kita memahami kisah hikmah yang sampai kepada buah amaliyah, karena al ilmu bila amal seperti pohon tidak ada buah. Nah, gitu ya. Tapi ini satu sana 5 isi terjemahan Al-Quran supaya betul-betul kita hafal ya. Kita kasih gerakan. Yang pertama, menjaga tartil. Silakan bersama. Menjaga tartil. Oke, yang kedua, menguatkan hafalan. Bersama. Menguatkan hafalan. Oke, yang ketiga apa? Memahami lafal. Lafal tadi apa? Lisan dan tulisan, berarti pemahaman lafziyah. Yang ketiga apa? Pemahaman lafziyah. Yang nomor 4, memahami intisari. Orang paham intisari itu anggut-anggut begini ya. Dan banyak guru-guru terjemahan saya lihat kalau ikut pelatihan terjemahan, oh ini hadisnya begitu ya. Ya, yang keempat apa? Memahami intisari. Terakhir, kepakatan amal yang Al-Quran, gitu ya. Dan kita ulang Ustaz, 5 misi terjemahan Al-Quran: menjaga tartil, menguatkan hafalan, pemahaman lafziyah, memahami intisari hikmah, amal yang takbir, Allahu Akbar. baik, alhamdulillah ya. Baik, satu sana ini pada itu dulu saat ini sudah tahu.